Legenda Timnas Malaysia, Safei Sali mengapresiasi para pemain Indonesia yang berhasil membantai Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam dalam laga keempat Grup F yang berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024. Safei Sali pun mengaku terkejut melihat Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang luar biasa ini. Menurutnya Jay Itzes dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi setinggi-tingginya. Pemain yang pernah menjadi striker Malaysia itu menilai bahwa Asnawi dan kawan-kawan bisa tampil tenang dan luar biasa, sehingga meraih kemenangan. Luar biasa Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam dengan skor telak, dikutip dari Malan Bola Selasa, 26 Maret 2024. Mental dan ketenangan para pemain Timnas Indonesia sekarang tentu patut mendapatkan apresiasi, ucapnya. Menurutnya kualitas dan mental para pemain telah meningkat pesat. Untuk itu, meraih kemenangan pertama kali di markas Vietnam setelah 20 tahun tak pernah menang ini menjadi pembuktian luar biasa para pemain. Terakhir Indonesia menang di Vietnam itu saat Piala AFF yang namanya masih Piala Tiger pada 2004. Sekarang Indonesia sudah berbeda, tambahnya. Ini menjadi bukti perubahan baik dari sisi kualitas dan mental bertanding yang mengalami peningkatan signifikan. Selamat untuk Indonesia, jelasnya. Philippe Troussier resmi dipecat setelah Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebab, hasil itu sungguh tidak bisa diterima oleh VFF. Pelatih asal Prancis itu kembali menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Du Hang Dung dan kawan-kawan tumbang 0-3 dari skuad Garuda di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. 3 kekalahan beruntun itu tentu memalukan buat Vietnam. Sebab, mereka tak pernah kalah dari Indonesia sejak terakhir kali pada leg semifinal Piala AFF 2016 dengan skor 1-2 di Stadion Pakansari. Selama di asuh Park Hang-seo pada 2018 hingga 2022, Vietnam menjadi momok tersendiri buat Indonesia. Bahkan, mereka pernah mempermalukan skuad Garuda dengan skor 1-3 pada November 2019 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Lantas, apakah kekalahan memalukan 3 kali beruntun ini akan membuat Troussier dipecat? Pria berkacamata itu kemungkinan besar akan kehilangan jabatannya. Sebab, Vietnam saat ini baru mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Mereka terpaku di posisi 3 dan berselisih 4 angka dari Indonesia yang bertengger tepat di atasnya. Peluang untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup tipis. Apalagi, Vietnam masih akan menghadapi Timnas Irak di pertandingan terakhir yang akan berlangsung di kandang lawan pada Juni 2024. Jika tidak dipecat dalam waktu dekat, Troussier kemungkinan akan kehilangan jabatan selepas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. VFF seperti ingin melihat dulu hasil-hasil ke depan. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, menyoroti lemparan maut ala Pratama Arhan yang sempat tersaji di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Ia mengatakan lemparan seperti Pratama Arhan sangat mengganggunya. Sejatinya, gaya lemparan Pratama Arhan sudah populer sejak dulu. Mantan pemain Stoke City yang sempat eksis di Premier League, Rory Delap, beberapa kali membantu The Potters, julukan Stoke City, mencetak gol melalui kekuatan lemparan ke dalamnya. Namun, akhir-akhir ini, sejumlah aturan di Liga 2 Inggris dan divisi di bawahnya mengalami perubahan. Demi mencegah pemain-pemain seperti Pratama Arhan, IFL selaku operator kompetisi Liga 2 Inggris memilih menempatkan bola di pinggir lapangan. Dengan adanya bola di pinggir lapangan, pemain seperti Pratama Arhan tak perlu repot-repot lagi mengelap bola. IFL mengeluarkan aturan ini karena merasa pemain seperti Pratama Arhan kerap membuang-buang waktu, efek terlalu lama saat membersihkan bola menggunakan handuk sebelum melempar si kulit bulat. Menurut saya, yang mengganggu saya adalah lemparan ke dalam. Saya bahkan tidak tahu peraturan, lemparan ke dalam yang baik dan benar. Jika saya mengambil lemparan ke dalam, mungkin saya akan melakukan kesalahan, kata Erling Haaland, mengutip dari The Sun, Selasa, 26 Maret 2024. Meski begitu, Erling Haaland tidak mempermasalahkan nantinya bola dilempar ke arah penjuru manapun. Hal itu asalkan si kulit bulat dilempar menggunakan 2 tangan.
Jika Anda melempar ke sini atau ke sana, tidak masalah. Pastikan saja Anda memegang bola itu menggunakan dua tangan, lanjut Erling Haaland. Hanya saja, Erling Haaland menyoroti agar si pemain melempar bola tepat di lokasi si kulit bulat keluar. Ia tak mau si pemain mengambil kesempatan dengan melempar bola di tempat yang tidak seharusnya. Anda, pemain yang melempar bola, tidak boleh mencuri banyak meter. Harus ada batasan seberapa jauh Anda bisa melangkah, tegas penyerang asal Norwegia ini. Main keturunan Indonesia Belanda, Mees Hilgers baru-baru ini bikin heboh pencinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Belanda, Twente FC tersebut mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya Mees Hilgers belum memberikan pernyataan yang pasti. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories yang diupload pada Minggu, 24 Maret 2024, dini hari WIB, mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia, seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Mees Hilgers yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh sampai saat ini Mees Hilgers belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda. Hilgers tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U21, sehingga harapan bek andalan Twente itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih ada. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Mees Hilgers untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Mees Hilgers masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda. Jika saya terbuka, saya pikir semuanya dapat dilakukan dengan cepat, namun mungkin sedikit terlalu dini untuk membuat keputusan terkait membela timnas Indonesia. Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Hilgers kepada media Belanda, dikutip Minggu, 24 Maret 2024. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda, saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, namun jika tidak, tentu saya akan membela Indonesia, ucap Mees Hilgers dalam momen lainnya. Karena sempat menolak membela timnas Indonesia, tetapi kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap makanan tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas apakah Mees Hilgers tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti Jay Itzes, Nathan Coeon, dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Penyerang klub Belanda FC Twente, Samuel Daniel Rots kembali kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu, disampaikan, pemain 22 tahun tersebut melalui unggahan Instagram story pribadinya. Samuel Daniel Rots dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia, unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. Do you want to be naturalized and play for the Indonesian national team? Tulis akun tersebut. Daniel Rots kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram story pribadinya. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebelumnya sejumlah pemain keturunan melakukan hal yang sama, salah satu contoh, Michel van Rooijen yang saat ini jadi pemain di klub Spanyol Ciudad Real juga pernah melakukan unggahan serupa. Samuel Daniel Rots merupakan kelahiran Groenlo, Belanda. Daniel Rots dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu keluarganya berasal dari Palembang. Situs Transfermarkt mencatat, Daniel Rots termasuk sebagai pemain serbabisa. Daniel Rots sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan penyerang. Posisi bermain lain yang pernah dijajal Daniel Rots dalam karirnya sejauh ini adalah winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker dan gelandang serang.